Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan memulai aktivitas dan berbagai kegiatan kita hari ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Datang kepadamu ya Tuhan, tentu menjadi kerinduan kami. Bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan pemeliharaanmu yang terus-menerus dinyatakan bagi kami dan boleh kami alami dan nikmati dalam hidup yang Tuhan perkenankan. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini dan kami juga akan merenungkannya pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dan kami boleh memahaminya serta melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52 berbunyi, Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki, supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus. Lepas dari sakit penyakit yang dialami, tentu harapan dari seseorang yang ada dalam kesakitan, atau lepas dari beban hidup serta pergumulan yang dialami, tentu menjadi harapan bagi setiap orang yang ada dalam pergumulan. Demikian halnya dengan seorang Bartimeus dalam bacaan kita ini, yang menurut bacaan kita tadi, ia seorang buta dan kemudian duduk di pinggir jalan. Namun ternyata ketika si Bartimeus mendengar Yesus yang lewat, ia kemudian berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus datang kepada Yesus berseru. Namun ternyata teriakan Bartimeus bagi orang lain mengganggu. Bahkan mungkin mengganggu perjalanan Yesus pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Bartimeus ditegur oleh orang banyak supaya ia diam. Tetapi bukannya dia diam,
Bukannya Bartimeus diam dari teriakan dan seruan kepada Yesus. Justru ia semakin berteriak, berseru, semakin nyaring, dan semakin keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Rupa-rupanya, teriakan dari si Bartimeus atau seruan dari Bartimeus didengar oleh Yesus. Yesus berhenti dan berkata, "Panggil dia. Panggil orang buta itu." Orang banyak kemudian memanggil Bartimeus, memanggil orang buta itu, dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus dipanggil oleh Yesus oleh karena teriakan yang keras. Bartimeus memperjuangkan dirinya, memperjuangkan kesembuhannya. Sekiranya harapannya untuk melihat terjadi pada saat itu. Ia memperjuangkan walaupun mungkin dalam keadaan yang sangat mendesak, yang sangat terhimpit oleh orang banyak, dan belum lagi mendapat teguran. Tetapi ia sadar benar bahwa Yesus akan menyembuhkan dia. Teriakannya makin keras, dan ini menandakan bagi kita bahwa ia memperjuangkan kesembuhannya. Ia tidak putus asa, meskipun ia ditegur oleh orang banyak. Ia disuruh diam, tetapi ia makin keras, berteriak dan berseru pada Yesus. Memperjuangkan apa yang kita rindukan, yang kita harapkan. Dan tentu memperjuangkan itu dalam seruan kepada Yesus, disertai dengan iman. Iman dalam keyakinan bahwa Yesus pasti menyembuhkan. Yesus pasti menyelesaikan beban yang berat itu. Tentu tidak mungkin Bartimeus berseru kepada Yesus jika ia tidak yakin bahwa Yesus pasti menyelesaikan persoalannya. Yesus pasti menyembuhkannya dan bisa membuatnya bisa melihat lagi. Jikapun demikian, ketika ia datang kepada Yesus, ayat 50 mengatakan, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubahnya. Tentu apa yang bisa menghalangi kita datang kepada Yesus? Tanggalkanlah semuanya itu. Tanggalkanlah segala sesuatu yang bisa menghalangi kita berseru kepada Yesus. Apakah itu sikap dan karakter kita? Apakah itu keadaan-keadaan di sekitar kita? Tanggalkan semuanya itu, supaya kita pun dapat dengan leluasa datang kepada Yesus, menghampiri dan menjumpai serta menyambut panggilan Yesus yang datang kepada kita. Niscaya Yesus akan menyambut, seperti yang dikatakan di ayat 51 kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan tentu respon dari Bartimeus dengan mengungkapkan apa yang dia inginkan, supaya dapat melihat. Supaya dapat melihat. Tentu ini kerinduan dan harapannya, supaya dapat melihat. Dan tentu keinginannya bersambut dengan tindakan Yesus dan ungkapan Yesus. Di ayat 52, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga Bartimeus melihat. Iman, oleh karena iman. Oleh karena iman dan keyakinan bahwa Yesus bisa menyembuhkannya, ia datang kepada Yesus. Tentu kita tidak akan pernah memperoleh segala harapan dan kerinduan kita yang kita harapkan Yesus lakukan bagi kita jika kita tidak meyakini dalam iman bahwa Yesus bisa menyelesaikan semuanya itu. Oleh karena iman, Bartimeus berseru kepada Yesus. Mari belajar dari apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Belajar pada iman Bartimeus, bahwa dalam iman
Jika kita mempercayainya, mempercayai Yesus Kristus, niscaya apapun persoalan kita, apapun sakit penyakit kita, apapun yang kita rindukan Yesus lakukan dalam hidup kita, dinyatakan bagi kita. Karena itu sangat penting kita berseru kepada Yesus. Mazmur pasal 54 ayat 4 mengatakan, "Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku." Kita berseru kepada Yesus, sekiranya Ia mendengarkan apa yang kita minta kepadanya. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan dalam hidup kita selain memohon pengasihannya, meminta Dia menghampiri kita, menopang kita, menolong kita dalam setiap seruan kita. Jangan tinggal diam, berserulah pada Yesus dalam iman dan keyakinan bahwa Ia akan menyertai, Ia akan menolong. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, menanggung tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Tentu ungkapan dari firman Tuhan ini memberikan keteguhan kepada kita bahwa Tuhan akan menanggung dan memegang tangan kanan kita dan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam setiap langkah juang kita. Berserulah padanya, bawalah seluruh hidup kita padanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada saat ini. Kami belajar tentang iman seorang Bartimeus yang menghampiri-Mu dalam perjuangannya. Kiranya ya Tuhan, kami belajar akan semuanya itu, supaya kami juga senantiasa dalam iman dan pengharapan, kasih, datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini, topanglah seluruh hidup kami. Kami berseru kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menopang kami, memelihara kami dalam hidup yang Tuhan masih perkenankan kami jalani. Bahkan berdoa untuk setiap rencana kehidupan kami, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa kepadamu Tuhan di pagi hari ini, untuk setiap orang yang datang kepadamu memohon pengasihan-Mu. Berdoa untuk setiap orang yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menyembuhkan. Berdoa kepadamu untuk setiap orang yang ada dalam beban yang berat, kiranya Tuhan menyendengkan telinga atas setiap seruan mereka. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap orang yang ada dalam duka cita, kiranya Tuhan menghiburkan senantiasa. Berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang mengalami kebahagiaan oleh karena hal-hal tertentu, kiranya kebahagiaan itu disyukuri di dalam Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menyatakan dan mengizinkan semua itu boleh dialami dan terjadi dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, kami berserah hanya kepadamu saja. Berkatilah kami semua. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami. Kiranya ya Tuhan, di dalam tangan kuasa-Mu, pemerintah kami boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Kiranya Tuhan senantiasa menyendengkan telinga atas setiap permohonan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus